Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa. Perkenalkan, saya Safitri Widianti. Saya merupakan pengurus Hima PPKN Universitas Pamulang. Hari ini kita bertemu dalam acara Wisata Religi. Wisata Religi merupakan salah satu program kerja jangka pendek dari bidang PMSK. Kegiatan ini biasanya dilaksanakan 1 tahun sekali dengan melibatkan mahasiswa PPKN Universitas Pamulang. Namun, dikarenakan kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19 yang tidak memungkinkan untuk mengumpulkan banyak orang, maka dari itu, wisata religi tahun ini kami laksanakan kembali dalam bentuk virtual. Kira-kira hari ini kita mau wisata kemana ya teman-teman? Pasti penasaran dong? Kalau gitu, tonton video ini sampai habis dan ikuti terus perjalanan kita. Langsung aja kita berdoa semoga perjalanan kita diberi kelancaran, diberi kemudahan, semoga kita selamat pulang sampai ke rumah masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kocak yuk. I took a picture of you using my analog camera, hoping to capture that smile after so many years. I took a picture of you using my analog camera, hoping to capture that soul after so many songs I wrote. When I got the pictures back, your face were all in the dark. It got me wondering why, then I realized you will always be a locked character, forever and still away from me. Something I can't reach, something I can't touch. You will always stay a faded memory hanging on in my mind. My camera did not lie. It's telling me the truth. I took a picture of you using my analog camera, hoping to capture those shades in your eyes and in your face. I took a picture of you using my analog camera, hoping to capture. Halo teman-teman semua, saat ini kita sudah berada di Gunung Munara yang berlokasi di Rumpin, Bogor. Gunung Munara ini sempat viral waktu SMA nih, karena banyak banget teman-teman yang udah datang ke sini dan pasti teman-teman di rumah juga udah tahu semua ya. Gunung Munara ini memiliki ketinggian kurang lebih 367 meter di atas permukaan laut. Selain menjadi tempat wisata, di Gunung Munara ini banyak sekali situs-situs keramat yang memiliki peninggalan sejarah yang biasa dijadikan oleh masyarakat sebagai wisata religi ataupun tempat ziarah. Teman-teman pasti penasaran ya, ada apa aja di Gunung Munara ini? Yuk ikutin kita terus. When I got the pictures back, your face were all in the dark. You got me wondering why, but then I realized you will always be a locked character, forever and still away from me.
satu situs keramat yang ada di Gunung Munara, yaitu ada di Gadogan Kuda. Nah, saya di sini tidak sendiri, tapi saya bersama dengan seorang narasumber yang merupakan warga asli dari daerah Rumpin Bogor ini. Nah, kita boleh langsung aja ketemu sama narasumber ya teman-teman ya. Assalamualaikum Kang. Nah, saat ini kita bersama dengan Kang Irman, betul ya Kang ya? Saat ini kita bersama dengan Kang Irman. Kang Irman ini merupakan salah satu seorang asli sini ya Kang ya? Betul. Nah, di sini Kang Irman akan menjelaskan sedikit ya Kang ya tentang situs keramat Gunung Munara ini. Kira-kira kenapa ya disebut sebagai Gadogan Kuda? Nah, ini kenapa dikatakan Gadogan Kuda? Dulu kata orang-orang tua dulu itu di sini tempat menyimpannya kuda Sultan Hasanuddin dan para wali yang lain. Itu pun dari sumber yang real ya, yang real dari orang-orang tua dulu. Katanya ini tempat penyimpanan kuda zaman dulu Sultan Hasanuddin sama rekan-rekan para wali yang lain di sini. Ya, gitu aja. Masya Allah, luar biasa sekali ya Kang ya. Nah, kalau misalkan sekarang ini kira-kira apa nih yang nggak berubah dari Gadogan Kuda ini Kang Irman? Yang nggak berubah dari Gadogan Kuda itu kalau khas di sini ya maaf, kayak bau pesingnya itu emang khas, nggak akan hilang. Selain dari itu ada apa lagi Kang yang khas sekali di sini tidak berubah? Yang nggak berubah di sini ada kayak bekas dulu itu gesekan kuda di batu itu khas masih ada, jadi nggak akan hilang dan batunya sampai sekarang masih ada dan licin. Jadi gitu teman-teman ya, wah luar biasa sekali, masya Allah sekali di sini. Memang benar-benar yang dinamakan situs keramat dan peninggalan sejarah dari Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Yeah. Nah, oke teman-teman, kita akan lanjut ke tempat lainnya bersama dengan Kang Irman juga akan menjelaskan tempat-tempat lain. Yuk ikuti terus. Oke teman-teman, kita sudah sampai di tempat yang selanjutnya. Ini merupakan salah satu tempat bersejarah, atau ini merupakan salah satu situs keramat yang ada di Gunung Munara, yaitu Goa Petapaan Bapak Insinyur Soekarno yang merupakan Presiden pertama Republik Indonesia. Kita langsung tanya sama Kang Irman aja ya. Ini kenapa ya Kang dinamakan sebagai Goa Petapaan Bapak Insinyur Soekarno? Ini dinamakan Goa Insinyur Soekarno atau Goa Bung Karno. Menurut orang tua dulu, Bung Karno itu pernah hinggap ke sini sebelum kemerdekaan. Jadi dinamakan orang-orang tua dulu ini doa pertapaan Goa Bung Karno. Dan mitosnya itu udah banyak warga-warga sini, orang-orang terdahulu yang lihat bahwa emang Bung Karno itu kalau bertapa di gua ini. Jadi mitosnya atau sejarahnya dinamakan Goa Bung Karno. Dan itu turun temurun. Tapi itu juga ya belum pasti real ya. Cuman karena dari narasumber orang-orang tua terdahulu untuk wilayah di Desa Kampung Sawah ini, Kecamatan ini Gunung Munara. Berarti tapi ini banyak banget yang belum tahu ya Kang tentang goa ini gitu. Karena kan katanya tadi kan kata Kang Irman juga ini merupakan kata orang-orang sekitar sini ya sama orang tua dahulu, dan banyak banget ini anak-anak muda yang belum tahu nih Kang Irman tentang goa ini. Selain tempat bertapa, kira-kira tempat untuk apa lagi ya nih goa Insinyur Soekarno ini Kang Irman? Selain untuk bertapa, gua di sini Goa Bung Karno ini ya orang tawasul aja, memanjatkan sebagai rasa terima kasih juga, memanjatkan doa, atau kalau bahasa itu kholwat juga bisa untuk bersemedi di gua ini. Adapun yang punya maksud tertentu, tapakur kepada yang udah orang-orang terdahulu yang udah sukses kayak Insinyur Soekarno kan. Jadi banyak yang bertapa di sini atau riadah di sini atau berpuasa di sini atau bermalam di sini. Karena biar dapat kebarokahnya juga di tawasul di dalam gua ini. Karena bekas petilasan atau petapaan orang yang nomor 1 di Indonesia. Nah, terima kasih sekali Kang Irman atas penjelasannya tentang Goa Insinyur Soekarno ini. Semoga teman-teman bisa tahu ya bahwa ternyata di Gunung Munara ini bukan hanya sekedar sebuah gunung, tapi banyak sekali peninggalan sejarahnya, banyak sekali situs-situs keramatnya yang bisa kita pelajari bersama-sama. Oke Kang Iman, terima kasih. Kita lanjut lagi ke tempat yang lain lagi ya Kang Iman ya. Iya. Tadi kita sempat ke Goa Soekarno ya Kang Irman ya, dan di sana saya duduk jadi di atasnya gua itu ada sebuah batu dan di situ ada
yang biasa disebut kursi Insinyur Soekarno ya Bapak Insinyur Soekarno. Mungkin boleh dijelaskan sama Kang Irman kenapa bisa disebut kursi Bapak Insinyur Soekarno? Nah, itu dinamakan kursi Insinyur Soekarno karena emang Bung Karno itu atau presiden kita pernah tepat bertapanya di situ, di kursi itu. Jadi di kursi itu khusus orang yang punya hajat besar, kalau dalam wisata religi atau yang punya hajat besar harus ditapak tilas di kursi tadi. Jadi namanya kan ya tapak tilas kursi Presiden RI yaitu Soekarno. Situ. Dan di sana itu benar-benar luar biasa banget ya Kang Irman ya. Adem dan sejuk sekali di sana. Tadi juga sempat teman-teman sama Kang Irman juga sempat lama di situ kita ya untuk ngadem dulu. Terus juga di sana itu di samping kursi Bapak Insinyur Soekarno ada namanya batu Quran. Betul ya Kang Irman ya? Batu Quran ini boleh dijelaskan sama Kang Irman kenapa disebut batu Quran? Batu Quran ada beberapa versi. Kalau menurut versi pertama, dulu Sultan Hasanuddin mengajar santrinya atau anak muridnya atau santrinya di situ, di batu situ. Jadi Sultan Hasanuddinnya sebagai seorang guru duduk di situ di batu itu dan muridnya di bawah untuk menyatat kitab-kitabnya. Memang mendukung sekali suasananya karena dengan tadi saya bilang ke teman-teman bahwa suasana itu adem, asri ya, benar-benar nggak berasa walau kita ini kesananya siang hari. Betul ya Kang Irman ya? Tadi juga sebelum ke Gua Soekarno kita sempat mampir nih ke batu tapak kaki Sikabayan. Ada seperti batu, di atasnya ada bentuk telapak kaki. Nah konon katanya itu adalah telapak kakinya Sikabayan. Betul ya Kang Irman ya? Dan tadi mungkin ada kepercayaan lain tentang batu Sikabayan ini Kang Irman? Itu untuk beberapa versi terdahulu, emang orang-orang sini juga atau warga-warga sekitar bilangnya itu adalah tapak kaki Sikabayan yang sebelah kiri. Adapun yang sebelah kanannya ya wallahu alam nggak ada yang tahu. Masalahnya itu persis mirip banget kaki Sikabayan atau ya bisa dikatakan kaki zaman orang-orang zaman dahulu. Aja. Kakinya itu besar teman-teman, soalnya sama kaki saya jauh banget bedanya, bisa 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Jadi bener ya, itu bisa dibilang kepercayaan orang sini juga telapak kaki Sikabayan karena ukurannya juga besar seperti orang-orang zaman dahulu. Tadi juga kita sempat ke dalam goa ya Kang Irman. Nah di goanya ini merupakan situs keramat yaitu Goa Sultan Hasanuddin Banten. Boleh sedikit diceritain Kang Irman kenapa disebut Goa Sultan Hasanuddin Banten? Dinamakan Goa Sultan Hasanuddin Banten pada zaman dahulu. Gua Sultan Hasanuddin mengajar santrinya atau tempat singgah santrinya itu di Gua Tawasul sini, Gua Sultan Hasanuddin sini. Adapun untuk yang mengajar yang tadi saya jelaskan adalah di sana yang di batu Quran itu. Ada 2 tempat di sini juga sama mengajar juga, di sana juga sama mengajar juga. Tadi juga di dalam gua ini ada buktinya ya Kang Irman, ada tapak tongkat. Betul ya Kang Irman? Iya benar dari tongkat. Bekas tongkat atau tapak tongkatnya dari Sultan Hasanuddin Banten. Iya. Jadi ini benar-benar tempat petilasan atau tempat singgah dari Sultan Hasanuddin Banten. Betul ya Kang Irman ya? Oke Kang Irman, terima kasih banyak sudah mau bersedia menerima kita, sudah mengajak kita berkeliling di Gunung Munara yang memiliki banyak sekali situs-situs sejarah. Kita nggak bisa menjangkau semua karena memang kalau boleh jujur medannya cukup berat ya Kang Irman ya. Kalau untuk pemula ini medannya cukup berat walaupun hanya sekitar 367 mdpl, tapi di sini lumayan berat trekkingnya gitu. Jadi untuk teman-teman selamat menyaksikan. Terima kasih banyak Kang Irman sudah menerima kita di sini. Semoga sehat selalu dan semoga sukses selalu Kang Irman. Oke teman-teman, segitu aja untuk vlog kita hari ini, wisata religi kita hari ini. Semoga teman-teman banyak mendapat informasi dari Kang Irman juga. Kemudian banyak menambah pengetahuan lagi bahwa ternyata Gunung Munara ini bukan hanya sekedar tempat wisata, tapi juga memiliki banyak sekali pengetahuan tentang situs-situs sejarah maupun situs-situs keramat. Oke teman-teman, sampai bertemu di wisata religi selanjutnya. Bye-bye. Oke teman-teman, segitu aja untuk penjelajahan kita hari ini di Gunung Munara. Wah ternyata selain tempat wisata, Gunung Munara yang memiliki keindahan di dalamnya ternyata memiliki banyak sekali situs-situs bersejarah maupun peninggalan-peninggalan bersejarah. Semoga dengan adanya wisata religi virtual hari ini, dengan adanya video ini, teman-teman bisa belajar dan bisa lebih mengetahui lagi apa saja situs-situs bersejarah yang ada di Gunung Munara. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya ini tadi kita masuk ke dalam goa. Nah, goanya ini Cut. memorinya penuh ya.